Berarti kemarin itu bisa dibilang tuh maksud untuk meluruskan ya Bang kesalahpahaman ini Bang dengan dikumpulkannya Saya dalam Abang waktu Rizaldi, dekat Abang akan datang ke organisasi besar pemuda Nusa Tenggara Timur. Saya bawa Rizaldi, saya bawa Agus. Bahwa kami di situ bukan pura-pura buta, bukan pura-pura sakit gitu. Rasa kemanusiaan bagi daerah-daerah yang tingkat kemanusiaannya sangat rentan akibat korban kemarin lebih tinggi daripada mereka akan paham kok. Orang NTT ini teman-teman saya semua, pinter-pinter semua. Bukan preman mereka. Mereka pintar dalam bidang keuangan, media. Hebat. Makanya saya tahu kritis. Mereka punya rasa kemanusiaan, nggak ada. Baik kok saya dulu tahun 2003 juga kami sering terlibat aksi kemanusiaan, kami terlibat, nggak ada masalah kok. Bahkan salah satu dari masyarakat NTT ada yang memberikan review ke Abang nih bahwa Abang memang sering melakukan bisa dibilang charity ke daerah NTT, benar nggak sih Bang? Pokoknya ke daerah mana aja, kayak gempa Sulawesi Tengah, saya berangkat naik Hercules, kita membawa beberapa ton barang dari sini gitu. Semua dikasih mudah, bukan orang mudah memberi. Kan slogan saya waktu itu bukan menolong yang mudah tapi mudah menolong gitu. Saya terbang hari ke 3 atau ke 5 itu saya udah berada di lokasi. Kami naik pesawat Hercules dari Halim berangkat. Itu turunnya dia kayak lompat gitu ya. Dan kami duduk, saya sempat ketemu Ki Kusumo di sana. Saya sangat terharu gitu, masih banyak artis yang peduli gitu. Nah, di NTT waktu 3 tahun lalu sempat juga kita buat, dan itu memang rekam jejaknya ada gitu. Saya nggak mungkin gitu. Dari apa yang kawan-kawan lakukan ini, saya udah jauh-jauh hari sudah lakukan itu. Cuman kalian kenalnya Farhad Abbas hanya sebagai artis saja ya. Iya betul nggak? Iya. Jadi kalau saya pokoknya gini, prinsip saya dalam hidup. Silakan kalian kaya, silakan kalian hebat, silakan kalian menang gitu. Tapi kalau kalian tidak punya rasa sosial dan bakti sosial, nggak punya suatu perjuangan nilai-nilai sosial yang bisa pekerja sosial, meladenin orang, membela orang, membantu, menyumbang, mengumpulkan pakaian bekas, mengumpulkan pakaian baru, mengumpulkan uang untuk sosial, nah baru mantap. Kalau Islamnya itu khairun nas anfahum linnas. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kan saya udah bilang bermanfaat itu bersama Muhammad Farhad ya, artinya. Nah makanya saya hadir di situ dan saya yakin lah tidak segampang itu mereka akan provokasi aku dengan orang NTT gitu. Saya nggak mau takabur, saya nggak mau apa-apa. Yang penting kalau ada masalah kan saya hadapi gitu. Nggak gampang mau datangin orang, mau eksekusi. Saya kemarin ketemu dengan Sunan, saya bilang nggak bisa Nan. Ntar saya kalau orang nanya masih boleh saya luruskan. Kalau orang tempeleng duluan saya baru dia bertanya gimana, itu kan gak enak. Nanti persoalannya lagi lapor polisi lagi, kan repot gitu. Ya buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabat abang-abangku, putra asli NTT, jangan khawatir bahwa Farhad Abbas membela kaum yang lemah dan tidak mungkin berada untuk melawan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang dalam keadaan saat ini bencana. Tapi bagi saya adalah bencana yang paling besar daripada bencana meletusnya gunung berapi itu, di samping kawan-kawan mengalami kerugian, itu adalah bencana kemanusiaan hilangnya uang Agus. Itulah menurut saya. Kalau itu kan alam, kalau ini yang buat ini adalah orang-orang yang menghabiskan uang Agus, berani sekali. Mereka adalah orang yang berani, nekat, hebat banget. Sampai gue bilang kalau nggak habis gue potong burungnya ya, dihabisin beneran. Padahal gue cuma bercanda gitu loh. Ih kok berani banget gitu. Harusnya malu, harusnya takut, harusnya bertanya. Ini juga dia nanya lawyernya itu aja gitu. Yang disuruh sidang kartu ujiannya belum tahu sekolahnya di mana, itu doang yang ngomong gitu. Tolonglah wartawan, kalau kalian ngomong nih jangan cari orang-orang yang nggak jelas sekolahnya, yang udah tua baru sarjana baru jadi lawyer. Kemudian kalian tanya lagi sama orang-orang yang pokoknya yang blow-on jangan ditanya deh sama mereka. Nanti kalian jawabannya seenaknya aja gitu. Tapi kalau mereka jawab seenaknya sama saya, gua hajar. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Hajar secara hukum, bukan hajar pukul-pukulan, tapi hajar ya sesuai hukum positif Indonesia.
uang, bisa dibilang uang donasi sudah tidak ada. Dari awal saya udah Bukan bilang, uang yayasan donasi. ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman nih uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Nopi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Nopi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, kalau perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Apakah selama penyumpulan donasi itu Nopi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Nopi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Nopi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya, itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya. Tiba-tiba kayak main-main. Datang Densu, dia yang paling bertanggung jawab. Tidak ikhlas uangnya buat Agus. Tiba-tiba datang Densu, saya nggak mau ikut terlibat terhadap donasi. Saya mundur. Tiba-tiba dia yang mengatur. Ya kan? Nah terus siapa yang kita mau kejar? Silakan lawan saya Farhad, silakan. Sehebat apa tunjukkan, buktikan ya. Ngapain saya ngelawan kalian? Ya ngapain? Lawan kalian sekarang adalah hukum. Kalau kalian bisa mengalahkan hukum, baru itu kalian hebat. Tapi kalau kalian tidak bisa mengalahkan hukum, nah berarti kalian kawan saya gitu. Termasuk Agus. Siapa yang menzalimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, Farhad Abbas bilang neraka. Farhad Abbas bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue. Betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang. Ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang zalimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada ini apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang ini hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin toh, betul gak? Betul gak? Ya Elmi, tenang Elmi, mudah-mudahan Tuhan ganti, bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Ya. Oh dari tadi kayak boleh. Telat ya udah mau tutup. Tapi abang sendiri mendukung nggak sih ini langkahnya Novi akhirnya melaporkan pihak Itu adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Hukum jamin rakyat. Oke bang, ini juga Sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang itu dikasih ke NTT itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Ya. Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Iya kan? Itu aja orangnya, kok gampang kok. Tinggal Gary aja bilang daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya kan bisa jadi kan? Kira-kira begitu. Abang ini kembali lagi
terkait yayasan Bang. Bahkan Novi kemarin sempat posting status kalau tidak hanya dari segi finance tapi dari segi anak asuh yang bisa dibilang tuh yang dirawat di rumah yayasan Sudah deh. diacak-acak juga Bang. Gini deh. Gimana nih Bang? Sebanyak apa sih yang diasuh sama Novi? Kalau cuma 5 orang, sembunyi-sembunyi aja, jangan umumkan di Indonesia lu ngatur 5 orang gitu. Saya aja juga pernah ngasuh berapa orang janda dan berapa belas anak janda. Nggak ada minta tolong-tolong sama orang. Nggak ada minta-minta makan. Nggak ada bikin konten-konten. Sekolah juga selesai sekolah kok. Jadi jangan dibuat 5 urusan anak itu jadi urusan Indonesia. Udahlah. Mulai saat ini saya menyarankan Novi, stop, nggak usah lagi ngurus-ngurus anak telantar dan orang-orang gila, orang apa, udah. Mendaftar lagi lah jadi pramugari atau jadi pengacara, sekolah lagi gitu, nggak usah lagi urus itu. Ya kan, udah ribet begini, ribet. Dan kepada masyarakat yang lagi nyumbang-nyumbang kalau ada hal begini nih, mau orang buta, orang tuli nggak usah disumbang lagi. Langsung cari aja kalian ke orang itu, kalian kasih uang di situ diam-diam. Nggak usah lagi transfer sana. Ribet. Di Indonesia itu menyumbang niat baik aja bisa dipidana gitu. Walaupun kan jadi repot. Kenapa sih? Dalam agama aja jelas kok 2,5%. Itu hak daripada orang-orang miskin. Ya kan? Kenapa nyumbang 8.000 orang 1 miliar 400 juta, kenapa harus ribet gitu? Dan saya minta ketegasan dari Kementerian Sosial. Maksud saya, kalau Pak Menteri Sosial nakut-nakutin atau ancam-ancam orang yang mengambil uang Agustus, pasti mereka takut. Harus tegas gitu, langsung. Kalau memang harus diambil uang, ambil aja Pak. Dan umumkan, kalau perlu cegah kemarin di NTT sana agar uang itu tidak sampai. Pasti nggak nyampe gitu. Tapi kalau diam-diam aja repot gitu. Nanti marah Farhad Abbas. Kalau Farhad Abbas marah ya saya hanya bisa ngomong ke media gitu. Bahwa ketegasan itu adalah di pemerintah. Karena pemerintah itu adalah hukum gitu. Nah, tinggal telepon aja Kapolres atau Kapolda, Pak beresin itu selesai. Jangan dianggap ini di sini nggak ada orang terkenal, nggak ada orang apa, nggak ada pengacara hebat, nggak ada. Di sini adalah orang yang punya prinsip berjuang untuk membantu orang susah. Namanya sosial. Kalau kita kan memang sosial kerja kita, ini adalah bagian daripada pekerjaan utama saya. Kalau pekerjaan sampingan saya cuma pengacara, tapi pekerja sosial saya ini yang utama gitu. Oke, catat ya. Pokoknya gue sudah senang nih. Pokoknya ada orang yang lain pasti gue bantu gitu.